Berarti ngomong siapa? Apa? Berarti ngomong. Apa yang bilang Oh, dia apa kalau main misalkan nggak ada waktu cuma dapetnya. Oh, dia. Dia pulang kak. Abi masih bebas. HP nih. HP turunin dong. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan? Iya, jaksa nuntut dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi ya kan? Nanti tinggal bagian saya ikutin di minggu depan. Medan minggu depan lagi bikin yang dicicil sedikit-sedikit. Kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Ini di pagi ada berapa kerugian sih? Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Oh pastilah, pasti. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi
Tapi terlalu tinggi ngambil tuntutannya tuh. Enggak kurang. Tadinya gue mikirnya tuh 1 windu gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus. Dendanya 2 miliar, sebenarnya ambil Bebas dari penjara ya. Ya harus karena kan memang nggak ngakuin. Lagi dibacain Terus bingung itu, enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh di tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, ya udah selesai. Apa aja kita mau tambahin? Ada banyak banget. Kayaknya tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Jadi tolong diusul hartanya. Inisial boleh nggak? Dona sama Bani. Alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat, jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Nikita dianggap, ya. Jadi gini, kalau Undang-Undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia, ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya. Itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya, bukti pembeliannya ada. Lah, terus apanya yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah, itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu ya. Nah, yang kedua soal TPPU. Karena ini ada 2 pasal. Ya, tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya, itu berkaitan dengan kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya Nikita itu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam sebuah tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan, ya.
bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya, Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mail ada deal-dealan dengan Reza Gladys. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gladys kepada Mail pada saat itu ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gladys pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah, itu poinnya ya di undang-undang TPPU ini. Akhirnya itu disepakati. Ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutannya segala macam. Nah, sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Klop negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gladys. Ya, pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Oke. Nah, karena rangkaian peristiwa ini ya, maka nih kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu. Sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal-usul harta itu, nih kita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal-usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas, nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani ya. Pembayarannya atas nama Nikita Mirzani, pemesanannya atas nama Nikita Mirzani. Nah, ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah, itu tadi yang kami bilang, kok fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Nah, kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu begini. Itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Berarti untuk tuntutan sebelah kami itu tuntutannya tinggi, itu bukan lagi ya saya berpendapat ya, itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta.